Nat. Ini cerita tentang orang naik taksi sendirian, tapi dia baru sadar kalau ternyata di kursi belakang dia itu tuh dia nggak sendirian. Ada orang lain, ada sosok lain. Oke. Jadi cerita ini yang ngalamin namanya Gea. Gea ini nih lagi lembur di kantornya dan pulang tuh setengah 12 malam. Dia pesan taksi online, pas udah nyampe taksinya, si Gea ini duduk di belakang sambil kayak baca e-book gitu dari HP-nya. Oke. Pas lagi duduk di belakang, tiba-tiba si supir taksinya ini sambil ngelihat spion tengah, dia bilang ke Gea, nanya ke Gea kayak, "Mbak, dari tadi Mbak nyanyi ya? Tapi pas saya lihat dari spion, kok mulut Mbaknya diem aja?" Di situ Gea tuh mikir kayak, emang iya ya, kan Gea diem, lagi baca e-book kan. Nah cuman karena Gea mikir kayak daripada bikin parno, akhirnya Gea bohong ke supir taksinya. Dia bilang kayak, "Oh iya mas, emang bukan saya, tapi suara nyanyi dari HP saya." Oke. Pas Gea sampai rumah, singkat cerita, Gea tuh sebenarnya khawatir sama supir taksinya. Karena dia mikir kayak, apa jangan-jangan ada sesuatu di mobilnya gitu kan. Pas mobilnya jalan, Gea ngeliat tuh ke arah mobilnya. Pas banget kaca mobil taksinya itu tuh nggak gelap. Jadi dari jauh pun Gea bisa ngeliat ke dalam mobilnya gitu. Dan ternyata bener Nat. Pas Gea ngeliat ke arah mobil itu, Gea ngeliat di belakang, di kursi jok belakang taksi itu ada kuntilanak lagi duduk. Jadi ternyata si supir taksi ini nggak halu. Beneran si supir taksi ini denger ada cewek nyanyi dan Gea baru sadar. Cewek yang nyanyi itu adalah kuntilanak, dan kuntilanak itu ternyata duduk di belakang, di sebelahnya Gea. Nat Moy, lu berdua kalau misalkan ke kamar mandi pasti main HP nggak? Iya. Pasti. Kalau lagi buang air besar gitu ya. Saran gue sih jangan lama-lama lu di kamar mandi buang air besar sambil main HP, karena takutnya ada yang nemenin lu. Anjir. Makhluk halus. Ini ceritanya dari Maura. Dia tuh malam-malam buang air besar sambil main HP. Nah nggak sadar dia tuh lagi main HP udah setengah jam. Nah tiba-tiba di malam itu dia ngedenger pintu kamar mandinya dia diketok, tok gitu. Maura dari dalam bilang, "Bentar, lagi ada orang." Tapi yang dia denger malah ada suara cewek ketawa-tawa kecil gitu. Dia pikir itu ibunya, jahil gitu kan. Ya udah dia diemin aja. Dia lanjut main HP lagi sambil ya dia buang air besar itu. Nah nggak lama ada suara lagi, suara ngetok-ngetok sama suara cewek ketawa-tawa kecil. Nah si Maura tuh lama-lama kesel. Ya ini ngapain sih nyokap gua jahil banget gitu. Makin kesel lagi karena tiba-tiba lampu kamar mandinya tuh mati. Lu malam-malam lagi di kamar mandi gelap ya, sebel kan. Nah cuman di kondisi gelap kayak gitu, karena Maura lagi main handphone, jadi ada cahaya dari HP-nya kan. Akhirnya dia coba ngecek ke sekitaran dia lah. Dan lu tau nggak, ternyata di depan pintu kamar mandi nih, di depan Maura persis, dia ngelihat ada kuntilanak lagi ngetok-ngetok pintu kamar mandi sambil ketawa senyum-senyum ke arah Maura. Ih, dari dalam. Itu dia. Jadi dari tadi Maura tuh ditemenin sama kuntilanak di dalam kamar mandi, bukan di luar. Gila kan? Binat. Ini kejadian horor dialamin sama salah satu maba Undip, namanya Nina. Jadi Nina ini ngekos di salah satu kosan murah ya di daerah Undip. Tapi di sana tuh yang ngekos nggak cuma mahasiswa, ada keluarga, ada pegawai gitulah. Nah ada satu malam di sebelah kamarnya Nina ini, Nina dengar ada bayi nangis. Berarti Nina sadar di sebelah kamar dia berarti isinya keluarga dong. Tapi yang bikin Nina merinding adalah di sela-sela bayi nangis itu Nina dengar ada kayak suara cewek ketawa. Kayak gitulah. Merinding lah Nina di situ tuh. Nah makin lama Nina sadar suara ketawa ini kok makin lama makin deket. Dari yang sebelah kamarnya tiba-tiba kayak jalan sampai ke depan pintu kamarnya Nina. Di situ Nina mikir kayak, oh mungkin nih tetangganya nih di depan pintu gua. Dia bangun dari kasur, dia ngintip lah dari hordeng kamarnya. Pas dia ngintip, ternyata di depan kamarnya itu ada kuntilanak lagi ketawa sambil ngendong bayi.